Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istifaria Ramadhani, Prodi PBSI NPM 22882011A226264. Saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pelanggaran Maksim Kesantunan Berbahasa Komentar Warganet dalam live streaming TikTok akun IS Kajian Pragmatik. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Perkembangan media sosial, khususnya TikTok, telah mengubah pola komunikasi masyarakat di ruang digital. Fitur live streaming memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung dan spontan antara pemilik akun dan warganet melalui kolom komentar dalam live streaming akun TikTok IS. Ditemukan banyak warganet yang bernada ejekan, sindiran, dan hinaan yang menunjukkan pelanggaran maksim kesantunan berbahasa. Oleh karena itu, fenomena ini penting diteliti karena komentar yang disampaikan secara real time tanpa penyaringan cenderung mengabaikan etika berbahasa dan berpotensi merugikan mitra tutur, sehingga perlu dikaji melalui perspektif pragmatik. Nah, di sini ada rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Yang pertama, rumusan masalah umum. Bagaimanakah pelanggaran maksim kesantunan berbahasa komentar warganet dalam live streaming akun TikTok IS Kajian Pragmatik? Selanjutnya ada rumusan masalah khusus. Yang pertama, bagaimanakah pelanggaran maksim kebijaksanaan dalam komentar warganet pada live streaming akun TikTok IS Kajian Pragmatik? Yang kedua, bagaimanakah pelanggaran maksim pujian dalam komentar warganet pada live streaming akun TikTok IS Kajian Pragmatik? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada tujuan penelitian umum dan khusus. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mendeskripsikan pelanggaran maksim kesantunan berbahasa dalam komentar warganet pada live streaming akun TikTok IS Kajian Pragmatik. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pelanggaran maksim kebijaksanaan dalam komentar warganet pada live TikTok streaming akun IS Kajian Pragmatik. Yang kedua, tujuan khusus yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan pelanggaran maksim pujian dalam komentar warganet pada live streaming akun TikTok IS Kajian Pragmatik. Selanjutnya terkait manfaat penelitian. Ada dua, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pragmatik, khususnya mengenai pelanggaran maksim kebijaksanaan dan maksim pujian dalam komunikasi digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang kesantunan berbahasa warganet di media sosial. Yang kedua, manfaat secara praktis, ada bagi mahasiswa. Yang kedua, bagi pengguna media sosial atau warganet. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya mengenai definisi operasional. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pelanggaran maksim kesantunan berbahasa. Apa sih pelanggaran maksim kesantunan berbahasa itu?
Nah, pelanggaran maksim kesantunan berbahasa adalah tindakan berbahasa yang tidak mematuhi prinsip kesantunan sehingga dapat menyinggung, merugikan, atau merendahkan lawan tutur. Pelanggaran ini sering terjadi ketika penutur tidak menjaga sikap sopan, empati, dan penghargaan dalam berkomunikasi. Poin yang kedua yaitu komentar warganet. Apa sih komentar warganet itu? Jadi, komentar warganet adalah tanggapan atau pendapat yang disampaikan oleh pengguna internet melalui kolom komentar di media digital seperti saat siaran langsung live TikTok. Yang ketiga yaitu live streaming akun TikTok Live streaming akun TikTok adalah kegiatan secara langsung di TikTok yang menampilkan interaksi antara pemilik akun dan warganet. Poin yang keempat yaitu kajian pragmatik. Kajian pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa berdasarkan konteks penggunaannya dalam situasi komunikasi tertentu. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Yang pertama, kajian pragmatik. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna tuturan berdasarkan konteks penggunaannya. Kajian pragmatik tidak hanya membahas makna literal suatu ujaran, tetapi juga maksud penutur serta hubungan antara penutur dan mitra tutur dalam situasi komunikasi tertentu. Yang kedua, kesantunan berbahasa dan pelanggaran maksim kesantunan. Kesantunan berbahasa adalah prinsip berbahasa yang memperhatikan norma dan etika. Menurut Leach, kesantunan berbahasa itu ada 6 pelanggaran maksim. Dan pelanggaran maksim terjadi ketika tuturan tidak sesuai dengan prinsip tersebut sehingga menimbulkan ketidaksopanan. Dari keenam pelanggaran maksim itu ada pelanggaran maksim kebijaksanaan, yang kedua pelanggaran maksim kedermawanan, yang ketiga pelanggaran maksim pujian, yang keempat pelanggaran maksim kerendahan hati, yang kelima pelanggaran maksim kesepakatan, dan yang terakhir yaitu pelanggaran maksim simpati. Nah, saya cuma mengambil 2 dari pelanggaran maksim tersebut, yang itu pelanggaran maksim kebijaksanaan dan pelanggaran maksim pujian. Apa sih pelanggaran maksim kebijaksanaan dan pujian? Yaitu pelanggaran maksim kebijaksanaan terjadi ketika penutur tidak menimbulkan kerugian bagi mitra tutur, misalnya melalui sindiran, ancaman, atau tekanan yang merugikan secara psikologis. Sementara itu, pelanggaran maksim pujian ditandai dengan ujaran berupa ejekan dan candaan yang merendahkan mitra tutur. Mungkin penelitian yang relevan. Yang pertama, menurut Fauzia dengan judul di atas ini, baik, selanjutnya terkait kerangka berpikir. Nah, bisa dilihatkan kerangka berpikirnya. Nah, yang pertama itu ada judul, terus fenomenanya apa, terus menggunakan metode penelitiannya apa, teorinya siapa, bisa dilihatkan. Terus fokus penelitiannya apa saja, rumusan masalahnya apa saja, dan yang terakhir yaitu ada hasil dari rumusan masalahnya. Ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian yang digunakan dalam proposal saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan mendeskripsikan pelanggaran maksim kesantunan berbahasa dalam komentar warganet pada live streaming TikTok akun berdasarkan kajian pragmatik. Selanjutnya yaitu data penelitian. Data dalam penelitian ini berupa tuturan komentar warganet yang mengandung pelanggaran maksim kesantunan berbahasa, khususnya pada 2 maksim pelanggaran,
khususnya pada dua pelanggaran maksim. Yang pertama, pelanggaran maksim kebijaksanaan dan pelanggaran maksim pujian atau penghargaan. Data yang diambil dari komentar warganet pada live streaming akun TikTok is. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data penelitian proposal saya yaitu komentar warganet yang muncul secara real time dalam live streaming akun TikTok is berlangsung. Data tersebut bersifat alami karena muncul secara spontan tanpa proses penyaringan terlebih dahulu. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik pengumpulan data dalam proposal penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik lanjutan seperti teknik simak bebas libat cakap, kemudian teknik dokumentasi, teknik catat. Selanjutnya ada teknik analisis data. Ada 3, ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir ada uji keabsahan data, ada kredibilitas, transferabilitas, dan triangulasi. Terima kasih, mungkin hanya itu hasil proposal punya saya. Jika ada salah atau kurangnya mohon maaf. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.